selamat malam. Kembali lagi bersama saya Handi Pratama di Story Traveler di segmen Travelers Bercerita. Nah, kali ini ada tamu spesial juga yang udah hadir. Beliau juga seorang bahasanya tuh penikmat dunia metafisika, cuma dengan cara yang berbeda, adrenalin. Oke, nah di samping saya udah ada hadir orangnya itu. Halo dengan Bang Edi. Aduh, gimana? Panggil Akang aja lah ya, kan di Sunda gitu ya. Aldi, seetik lah. Seetik lah. Gimana Kang? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita terakhir konten itu di Pabrik Kina ya. Ya, Pabrik Kina itu penelusurannya sejarah ya. Sejarah ya itu ya, yang lumayan panjang gitu ya. Iya. Nah, terus yang uniknya itu kan yang saya lihat dari Akang tuh ketika yang lain berindigo mendeteksi dengan kemampuannya masing-masing dengan supernaturalnya ya pastinya. Rasa, intuisi. Ya kan? Dan bahasanya mungkin six sense-nya mata keenam ya. Indra keenam, mata keenam. Nah, tapi Kang Edi ini nih dengan cara yang berbeda yang mungkin semua orang bisa membeli alatnya. Cuman untuk mengetahui cara kan butuh dipelajari juga ya. Ya, jadi gimana Kang? Kira-kira mungkin awalnya triggernya apa sih bisa sampai terjun ke metafisika yang di genre yang ini? Awalnya gini, saya itu waktu kecil memang tinggalnya di rumah ex Belanda. Oke. Sebenarnya bukan Belanda banget ya, dia tuh lebih ke arah bekas rumah bule Amerika. Oh, bule Amerika. Nah, dia tuh satu aliran disebutnya itu Christian Science. Oke. Itu ternyata setelah saya telusuri, kalau saya nggak salah baca, dia ada hubungannya dengan Freemason. Seru nih. Nah, beranjak dari situ, akhirnya dia tuh dia didiriin itu nggak salah 1879 kan. Oke. Nah, mulai ditinggal di situ kira-kira tahun 70-an lah. 70-an. Jadi saya banyak masa kecil tuh habis di sana. Banyak saya mengalami banyak hal-hal kejadian yang di luar nalar. Oke. Umur berapa itu Bang kira-kira? SD lah mungkin ya. Jadi waktu itu saya punya anjing herder. Hujan gede mati lampu. Oke. Nah, saya di kamar sendiri. Tiba-tiba anjing saya tuh loncat. Dia berdiri di depan saya terus kan. Dia ngonggong ke pintu terus, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Nah, nggak lama saya juga ngelihat sekelebat, udah aja, saya biarin. Saya akhirnya tutup selimut. Saya udahlah tidur, saya nggak mau tahu lah itu apa ya. Pernah waktu pagi-pagi saya bangun di ujung kaki ada perempuan setengah badan baju merah, gaun merah gitu. Iya, tapi setengah badan. Udah aja. Nah, akhirnya saya beranjak terus. Ya lama-lama saya terbiasa lah ya. Dan akhirnya saat saya mau SMA beres itu ya, kakak saya tuh mimpi, kamu sekeluarga akan bisa keluar di sebelum ada tumbal nyawa. Dan akhirnya saya meninggal. Jadi bisa keluar dari sana. Udahlah, akhirnya saya meninggalkan rumah itu. Nah, akhirnya mungkin dari kecil memang terbiasa dengan sixth sense juga. Akhirnya terus beranjak terus gitu. Akhirnya suatu saat saya tuh saat udah dewasanya sempatlah saya belajar ke ilmu hikmah. Akhirnya saya sempat gabung sama salah satu dulu yang ramai itu tim pemburu hantu. Oke. Nah, itu dia itu memang ghost hunter asli, nangkepin, mindahin gitu ya. Nah, setelah itu saya belajar terus, akhirnya ketemu akrab dengan salah satu anggota timnya. Nah, situ saya belajar terus bagaimana caranya untuk memindahkan sampai gaibnya yang ganggu tarung kita gaib. Nah, setelah gitu lama-lama ya udahlah, akhirnya saya balik lagi dengan kehidupan yang normal, bekerja terus udahlah. Dan saya ngomong dalam hati itu, nggak mungkin kamu hidup dari beginian lah. Udah aja kamu anggap hobi lah, udah aja terus ya. Nah, setelah makin lama itu akhirnya saya kenal salah satu komunitas di Bandung. Sebutnya itu namanya Wismis ya. Wismis, oke. Saya kenal sama Kang Iman, pendirinya. Di situ malah saya banyak sering hunting ke tempat. Oke. Oh, katanya ceritanya ini menguak ini. Cuman ya
di situ ya memang saya banyak lah ngelihat apa ya, pembuktian lah gitu ya, mungkin dengan mediumisasi atau apa udah. Nah, lama-lama saya kepikiran saya pengen ngebuktiin juga, cuman pendekatannya lain nih. Mungkin bagi beberapa orang itu yang bisa melihat ya alhamdulillah ya, syukur ya ngelihat jelas. Bagi yang enggak Ya udah gitu. ya udah aja meren, Cuma ngedenger. oh iya udah aja udahlah ya. Nah, akhirnya kebetulan memang saya juga selain apa ya, percaya dunia kayak begitu karena waktu kecil sering kejadian. Ya. Saya pun suka yang namanya itu science. Oke. Nah, di situ saya pikir kenapa nggak coba kita pendekatannya secara science, teknikal, walaupun sampai kemanapun sampai detiknya belum bisa ada yang ngebuktiin kan, Ya. rasionalnya Rasionalnya. bagaimana. Tapi minimal kita mencoba pendekatannya dengan beberapa alat bantu dengan apa ya, teknologi baru itu untuk menangkap anomali. Oke, anomali ya benar. Jadi mungkin ceritanya kita ke satu tempat. Mungkin kita juga ada teman yang indigo gitu ya. Kamu ngomong deh, ceritain ada apa. Nah, saat dia ngomong, oh di sana sosok di sana itu ada kayak cewek kayak atau apa gitu. Saya ngomong sama tim yang teknikal, jalanin alat semua. Ada yang pakai thermal cam, Oke. ada yang pakai EMF, electromagnetic field detector, ada yang pakai apa ya, electrostatic field detector juga, sampai ke pengukur suhu. Oke, lengkap aja pokoknya hari itu ya. Jadi kita pengen tahu saat di kejadian itu kata indigo ada cewek di sana. Kita arahin spot ke sana, apa yang terjadi? Oke. Real time-nya gitu ya. Nah, jadi kan dua sisi kan. Iya, dua sisi. Bagi yang nggak bisa ngelihat, lihat tuh alat tuh. Ya, ada alatnya. Dan nggak semua berhasil juga. Satu ketika pernah pembuktian, suhu turun. Kita pakai tembakan laser infrared. Iya. Dari waktu normal sih 28-an, 30 gitu ya, dia turun jadi 20 mendingin. Oke. Saat pakai thermal mungkin belum kedetek. Oke. Saat kita pakai IMF, mulai barnya naik. Oke. Electrostatic field dia nyala bunyi terus. Nah, kita mendekati ke objek-objek belah mana? Kiri dikit, deketin dan berhasil. Ada tandanya itu dari alatnya. Nah, itu awal-awal mungkin ya. Seiring waktu, teknologi makin berkembang. Nah, kita mulai pakai alat-alat yang lebih apa ya? Lebih tinggi sedikit lebih ya. Lebih canggih lagi. Nah, yang terakhir itu yang kita coba di pabrik Cina. itu kita sempat komunikasi dengan spirit box. Iya. Nah, waktu saat komunikasi pun kita aktifin semua tuh EMF, statis. Kita kasih ke teman-teman Kang King. Ya, Salah satunya yang paling dasar banget ini ya. dasar. Nah, gini, kehadiran mereka itu biasa ditandai dengan perubahan elektromagnetik, listrik statis, suhu, ya. Di antara 3 itulah minimal ya. Nah, saat biasanya tuh saat mereka itu hadir, mereka tuh beberapa bar itu naik. Nah, ini. Apa udah ada yang hadir di sini? Tadi mana tuh Ernie? Oh, dipanggil lagi. Nih. Nah, jadi beberapa itu juga. Ini kenapa ini di sini nyala nih? Wah, kayaknya ada yang hadir nih. Biarin lah. Gak apa lah ya. Mereka ikut nimbrung kok. Kepo kayaknya pengen nonton podcastnya ya. Nah, salah satunya tuh ini, dia tuh mendetek untuk perubahan medan magnetik. Nah, ini tanpa dipencet loh ya, tuh Ed. Bisa di sini lagi tinggi, berarti ini ada tandanya Kang, berarti ini ada entitas yang lagi ingin berinteraksi berarti ya. Karena ini Minimal kehadiran mereka tuh merubah elektromagnetik. tuh di sini nggak ada. Coba sini lagi. Wah, ini mah bener Kang Edi nih mah. Nempel nih kayaknya nih. Mungkin ada yang lagi duduk. Coba penasaran. Tuh ini nggak ada. Nih lihat nih. Di sini kan nih white ya. Sini nggak ada tuh ya. Ini nggak ada nih ya. Nggak ada nih. Ini di saya nggak ada nih. Dikit sih ada. Tapi di Kang Edi. Tuh lihat.
Berarti memang ada yang lagi. Karena tadi sebelum kita syuting, disclaimer dulu, tadi sempat kita apa ya bahasanya itu mendeteksi apa yang di rumah ini. Ya kita tadi coba untuk apa interaksi ya. Oh dia lagi standby kayaknya. Kita bisa tanya jawab loh pakai ini. Nah mumpung ada, ya kita sekilas aja kali ya. Mungkin coba Akang biasa gimana sih Jadi misalkan komunikasinya? begini. Nah coba gimana? Misalkan Akang nih hantu, Oh si hantu. Oke. Kang hantu Ya. di sini sendiri atau enggak? Dia biasa diem. Oke. Atau lagi banyakan. Kalau banyakan bisa dia jawab iya. Biasanya dia langsung full bar. Oh dia banyak kan sepi, enggak bersendiri tuh. Jadi, Tadi. nah biasanya kita komunikasi kayak gitu. Kalau biasa dengan jelangkung dia nulis. Gerak atau apa ya, atau papan kuija itu dia kan Iya. nulis, milih huruf. Nah kita dengan ini, Ini mati. tuh kan, Ini mati nih. udah nggak ada ya? Nggak ada. Coba tanya apa Kang kira-kira? Kamu sendiri, Nah ada pergi. atau lagi banyak kan? Kamu mau udah ngibrit lagi. Coba penasaran nih. Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Oh. di Oh sini. pindah loh. Pindah. Oh pindah di sini. Pengen di komputer ternyata dia di PC. Tweet. Pindah. Yo, pindah sini. Oke. Standby situ ya. Duduk Oke, tuh, bangku tuh. tadi duduk aja lah di sana. Tapi jangan terus di situ punya saya tuh. Nah ini salah satu, ya. Terus, Nah, ini lebih canggih mungkin ya, atau ini lebih ke arahnya dia ngetesnya bukan elektromagnetik. Dia lebih ke arah listrik statis. coba kita coba. Ini berarti memancar atau ini menyerap atau memancarkan? Nyerap. Nyerap berarti lewat si bulan ini. Iya, dalamnya kalau nggak salah ada kumparan, dia tuh lebih peka gitu ya. Oke. Dia tuh kalau biasanya tuh kehadirannya kalau yang lebih gede-gede itu dia baru bunyi statis. Oh. Jadi gini, perubahannya tuh lebih rentan tuh ke elektromagnetik. Itu lebih cepat lah Lebih perubahan cepat ya. voltasenya. Cuman kalau ke listrik statis, dia butuh energinya gede banget. Buat bunyiin. Iya. Oke. Kayak tadi kan di atas Iya, bunyi. Gak lama ada si emak kan. Iya. Nah itu. Coba yang di sini Kang, kita coba. Tepatin. Nah. Oh, Sama kan? bunyi. Iya. Oke. Tuh bunyi loh. Ini kita tanpa rekayasa ya. Ini real. Ini bunyi loh dari sini. Coba dua-duanya kita biar coba Kang nyalain kan. Nih ya, lihat ya teman-teman, ini masih lampunya nggak ada ya. Ntar kesana kelihatan juga sih. Kita pas di lokasi ya. Hanya akan kayak oh ya udah gitu, mereka yang menikmati momen itu. Ya, enjoy-nya cuma mereka doang. Tapi ketika tadi kita nyobain ini, jujur seremnya lebih real sih kalau kena saya. Kenapa? Karena ya ini kan alat ya yang Nggak bisa yang nggak dimanipulasi apapun gitu. Ya sorry banget disclaimer kalau misalkan kadang indigo juga ada yang pura-pura atau apa. Gini. Nah, Maaf kata. Jujur, kadang indigo juga mereka lebih ke arah proyeksi imajinasi. Ya. Ya, Ada yang real, ada yang mereka tuh hanya imajinasi. ya. Ya, jadi absurd lah ya antara imajinasi dengan nyata itu mereka jadi nyampur aduk lah, Iya. nggak jelas. Nah itu makanya saya sih pengen bisa semua orang tuh bisa melihat real, menikmati langsung interaksinya. Ini klik terus loh. Ini lagi di Kang Edi kayaknya. Tadi hilang kan? Hilang. Nah ini hilang. Nah ini. Kayak karena Kang Edi tadi fokus penasaran sama sosok itu yang Ya, Ernie itu. Sebelum ini kan kita memang coba explore rumah ini. Memang rumah ini kayaknya klasik banget ya. Klasik banget. Banyak Sini. sejarah di Bandung jadul ya. Iya. Hanya coba interaksi tadi juga ya. Mungkin sebagian ada yang tertarik nih. Iya, tuh. Jadi ini nggak bisa dimanipulatif atau manipulasi apapun karena ini dengan alat-alat yang udah ada yang ya mau gimana mau dimanipulasi nggak bisa. Ini kan tadi hanya Berdua gitu. berkisar dengan alat aja ya untuk mendeteksi ya. Nah, kita juga pernah coba itu pakai senter ultraviolet. Oh. Ini kenapa kita carinya tuh yang antara 380 sampai 400 nanometer. Oh, khusus ini. Itu kalau spektrum cahaya, dia itu perbatasan antara visible dan tidak visible. Oke. Jadi tengah-tengah antara yang tidak visible itu biasanya kita
menangkap perpindahan antara terlihat tidak terlihat. Oh, transisinya itu Nah, itu. kelihatan. Oke. Nah, kalau ini kan gimana cara ngelihat sosoknya itu? Kita cuman nyenderin. Kalau Misalkan misalkan satu kita sosok pakai gitu. tripod taruh aja gitu ya. Hah? Nah, kadang yang pernah kejadian itu kayak ada yang lewat. Di bayangan si center itu. Iya. Oh. Kita gelap total aja mati. Oh, gak betah. Karena memang si ultraviolet ini kan dia nggak terlalu terang. Ya. Karena memang dia antara mau masuk ke spektrum yang nggak terlihat kan. Iya. Transisinya itu. Beda dengan senter terang ya biasa Iya, iya. kan. Nah itu. Ini kira saya ini center biasa ternyata. Jadi memang yang bagusnya itu 380 380 Nanometer. Nanometer. Nah terus rata-rata yang banyak kejadian itu memang spektrum itu bukan yang kalau bawah itu kan dia ultraviolet, visible, terus infrared Infrared, di atas. Banyak kejadian itu yang visible. yang yang 400 ke bawah Oh, itu. ke bawah, oke. Yang tidak terlihat. Jadi batas tidak terlihat bawah itu ultraviolet ke Oke. bawah. Bawah. Batas terlihat yang ke atas itu, yang nggak terlihat itu yang infrared. Oh, oke, infrared ya. Nah itu. Nah banyak kejadian itu lebih ke arah yang Yang itu ya, ke bawah. ke bawah, oke. Nah terus tapi jangan salah juga ya. Satu tempat juga itu bisa banyak kejadian juga. Itu sebenarnya karena ada gelombang suara yang nggak terdengar, cuman dia itu cuman berapa ya? 18 Hz. Oke. Itu ada pernah kejadian. Coba browsing cari di internet. Ghost sound itu yang 18 Hz. Itu kalau kita ngedengerin terus menstimulasi bawah otak kita itu Sadar kita itu ya? mengakibatkan resonansi di mata itu jadinya kayak ada 2 dimensi. bukan, jadi kayak semacam ada halusinasi. Oh, kan pengen tahu orang-orangnya kayak misalkan alat kayak gini, kinerjanya gimana sih biar dia tuh ngedetect energi astral atau metafisika. Jadi gini, ini sih memang baru secara asumsi ya, secara rasional memang susah ya. Oke. Ini beberapa rangkuman dari beberapa ghost hunter luar. Mereka itu punya kesimpulan, setiap makhluk hidup kan pasti punya energi. Oke. Makhluk hidup mati, meninggal atau apapun, energinya itu kan kekal, tetap ada. Tetap ada gitu. Itu kemungkinan energinya itu ikut dengan roh. Oke. Rohnya itu kemanapun dia membawa energi itu, dan nanti kalau mereka hadir di satu tempat dan kita ada alat ini, energinya itu kemungkinan itu mereka itu seringnya itu berinteraksi dengan perubahan medan magnetik. Oke. Yang bisa mendeteksi perubahan medan magnetik ya, ini EMF. EMF itu. Ya, dan kadang juga mereka merubah statis listrik. Kadang jangan aneh ya kalau satu saat itu kita bawa alat, bawa senter, bawa kamera, kenapa cepat habis? Baterai atau ini. Mereka bisa jadi seringkali mereka nyedot juga energi listrik, atau mereka mengeluarkan yang energi statis juga energi listrik itu dengan ditangkap oleh electric field. Electric field. Ya, nah itu. Terus kadang juga ya dari pengalaman, nggak semuanya itu tempat itu benar-benar hantu. Oke. Ya. Berhantu gitu. Ya. Ada tempat juga yang kita sebut itu residue haunting. Oke. Jadi ceritanya tuh gini ya, simpelnya tuh kita lagi ngobrol begini. Kalau memang tempat ini punya elektromagnetik kuat, dia tuh akan bisa merubah dimensi ruang dan waktu. Pembicaraan kita ini kayak begini interaksi itu bisa terekam. Oke. Ya. Kita detik ke berapa ini? Jam 20.49, detik ke 1, ke 2 itu detik ke 1 satu dimensi, detik kedua 2 dimensi. Terus kan berjalan terus ya. Ini nanti satu saat kalau memang elektromagnetiknya medannya ini kuat, akan terputar lagi suara. Oke. Jadi satu saat nanti orang masa depan ke tempat ini, kayak ada suara ngomong nih. Hantu kali. Itu bukan, itu jadi satu kejadian yang terputar lagi dan terulang terus. Itu. Kenapa kayak di suatu pabrik ya, yang ceritanya dia pabriknya udah tutup, nggak kepake, itu sering kedengeran kayak banyak yang kerja, suara lagi malu apa gitu ya, kayak ngegerjaji.
Itu kejadian yang terekam itu residu haunting. Residu haunting gitu ya. Itu. Yang- Nah, tapi memang beberapa tempat yang banyak kejadian itu lebih ke tempat yang banyak mengandung unsur besi, ex pabrik, Iya ya. atau tanah ini banyak mengandung unsur ferit. Karena mereka merekam secara ini ya bahan Karena apa? Besi-besi itu menyerap. lebih ke dekatnya dengan unsur elektromagnetik juga Oh, kan. oke. Nah, disitulah. Terekam energi residual Ya. itu. Jadi kalau satu tempat kadang kalian itu rasa di situ katanya banyak ada tentara Jepang baris kayak ada suara orang baris, suara orang kerja. Itu udah kemungkinan besar residu haunting. Oke. Bukan hantu yang lagi baris atau apa segala macam. Kadang begitu. Residual ya. Ya, Residual. itu jadinya. Sesuatu yang terekam dari ya itu dari zaman sebelumnya dan akhirnya tetap bisa terekam, bahasanya kita Terputar. bisa terputar kembali di Jadi masa. filmnya kayak putar lagi, Iya, putar iya. lagi, tapi di tempat itu doang. Bahasa sekarang mungkin jejak digital bahasanya. kali ya. Nah, itu. Oke. Mungkin itulah ya kalau ada sedikit apa tambahannya ya, Tambahannya. pengertian tambahannya. Iya, iya. Nah kita juga mau terima kasih ya Kang Edi nih, kita pakai bajunya dari mana Ed? Dari mana? Hah? Nanti ditulis aja. Nanti ditulis lah, pokoknya sponsor kita nih saat ini ya. Nyaman Kang, loh. ya, nyaman banget lah ya. Enak dingin. Wah, enak dingin, adem, pokoknya serasa di kulkas loh. Ah, Oke, segitu aja obrolan kita Kang Edi ya. Semoga kita suatu saat kita akan hunting bareng lagi dan ngebuktiin dengan semua alat yang ada dan tetap apa ya? Tetap waras kali ya. positive thinking. Positive thinking dimanapun berada karena mereka juga ada yang tetap berdampingan aja. Yang penting kita ya. Dan Jangan lupa kita saling menghargai. Nah, itu saling menghargai itu penting banget ya. Gitu karena kalau nggak saling menghargai ya susah. Kamu ada, saya ada, ya masing-masing kita saling Ya. hargain aja. Karena kayak kita juga hidup bermasing-masing juga ya. Dua dunia itu ada gitu. Ya. Oke, gitu dulu aja obrolannya. Tetap dukung kami Story Traveler di Traveler Bercerita dengan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi.